sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Di Minggu Estomihi, Evangelium bagi kita berita kabar baik dari 2 Korintus pasal keempat yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mari buka kitab kita masing-masing, 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita baca, saya dahului lalu kita bersama membaca ayat berikutnya. Firman Tuhan sebagai berikut. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan di bawah tema minggu pelayan Tuhan yang setia. Mungkin kita berpikir bahwa pelayan itu adalah pendeta, penatua, atau majelis. Tapi yang mau dikatakan pelayan, kita juga semua adalah pelayan. Secara khusus kalau kita baca di 1 Petrus 2 ayat 9, bahwa kita adalah imamat am orang percaya, habalimon hatoman. Dan sesuai dengan motto GKP Markus 10:45, bahwa kita terpanggil melayani, bukan untuk dilayani. Semua kita adalah pelayan-pelayan, terpanggil melayani Tuhan, bukan hanya di tengah-tengah gereja, tapi di seluruh lingkup kehidupan kita. Apapun yang kita lakoni menjadi pekerjaan kita. Apakah itu sebagai guru misalnya, sebagai dokter, bidan, perawat, mantri, sebagai supir di kantor, di instansi, apapun itu, sebagai umat percaya yang sudah menerima anugerah kemurahan Tuhan, terpanggil menjadi pelayan. Jadi melayani, menjadi pelayan bukan hanya di gereja ini, tapi di seluruh pekerjaan kita, baik negeri baik swasta, kita juga adalah pelayan-pelayan Tuhan di dalam iman. Dan sebagai pelayan Tuhan, melalui perikop ini kita terpanggil, kalau sering kita dengar istilahnya pelayan hamba. Seperti itu pelayan hamba. Ada 5 pengertian pelayan hamba, yaitu yang pertama dia setia, yang kedua dia rajin, yang ketiga rendah hati,
Yang keempat, menerima keterbatasan. Dan yang kelima, melakukan pekerjaan secara konsisten. Itulah yang disebut pelayan hamba. Jadi kalau 5 pelayan hamba yang saya sebutkan pengertiannya: setia, rajin, rendah hati, menerima keterbatasan, melakukan pekerjaan secara konsisten. Itulah yang mau dinyatakan oleh Paulus dalam perikop ini. Yang pertama dia katakan, dia melayani sungguh-sungguh. Itu adalah karena kemurahan Allah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun pelayanan kita, saya menjadi pendeta, Bapak Ibu sebagai penatua, ada sebagai dokter, sebagai guru, ada sebagai buruh, itu semua adalah kemurahan Allah semata. Bukan karena gagah hebat perkasa kita. Maka saya pendeta, ada guru jemaat, ada sekretaris, ada bendahara di gereja ini misalnya, seksi-seksi. Dan pekerjaan kita masing-masing dimanapun kita berada, dikatakan oleh Paulus di ayat 4 pasal 4 ayat 1 itu, semua itu adalah kemurahan Allah. Karena itu kemurahan Allah, dia menyadari sebagai pelayan hamba. Nomor 4 tadi, menerima keterbatasan. Tidak angkar jago, ada keterbatasannya, mengenal dirinya. Istilahnya sebagai pelayan, mulubui apa dita, mulubui pesitua, mulubui karija songonon, ya sebagai ula-ula nama tolpa. Apa yang disebut ula-ula nama tolpa? Saya istilahkan seperti ada gayung di kamar mandi, sudah bocor-bocor atau sudah retak, tapi gayung ini pun masih bisa dipergunakan. Mungkin diikat-ikat, ya, ditempel-tempel gayungnya ini atau timba, tapi masih berguna, masih bisa dipakai. Seperti itulah hidup kita. Sangat ula-ula nama tompang, mengetahui keterbatasannya, menerima keterbatasannya. Itu yang disadari Paulus. Semua adalah karena kemurahan Tuhan. Karena ini kemurahan Tuhan, lalu kita lihat, karena itu kami tidak tawar hati. Artinya tidak tawar hati, ada rasa. Kalau tidak tawar, pengertiannya itu tidak ada rasa, tidak ada lagi semangat. Jadi seperti orang sakit makan, dimakan begitu tidak ada rasa. Apakah rasanya asin, rasa garam, rasa manis, rasa pahit, tidak ada rasa. Apakah ada kerohaniannya seperti itu dalam melayani, dalam bergereja, dalam berjemaah? Tidak ada rasa. Karena hidup itu dijalani hanya sekedar rutinitas. Sebagai songlidah kantoria misalnya, sebagai organis, pemain musik, apakah dalam melayani itu ada rasa atau tidak? Atau tidak ada, tidak tawar? Seperti apa saya itu? Tawar hati. Tidak tawar hati. Tidak tawar hati berarti ada rasa. Tapi apakah ada rasa? Berarti misalnya Valentin kan, ya Valentin basic kan gitu ya. Tidak ada rasa cinta lagi, apalagi sudah berkeluarga begitu lama, tidak ada rasa cinta lagi, tidak ada rasa kasih sayang lagi. Kira-kira begitu. Bergereja tidak ada rasa karena rutinitas datang ke gereja, tidak ada dirasakannya apa-apa. Apakah dirasanya ada ketakjuban, ada sukacita, ada rasa bahagia ketika dia menjadi penatua misalnya, bisa saja kan? Apakah masih ada rasa bersemangat, bersukacita melayani sebagai jemaat? Apakah masih ada rasa ketika datang kebaktian atau tidak? Tapi Paulus mengatakan, kami tidak tawar hati. Apalagi tantangan yang dihadapi Paulus.
Tantangan yang dari Paulus bukan tantangan seperti kita, tantangan COVID, bukan. Tantangan yang dari Paulus bukan masalah, kenapa nggak ke gereja? Wah, panas sekali, cuaca sangat ekstrim, panas. Sama juga kalau kemarau, itu alasannya. Kalau musim hujan, kenapa nggak kerja? Hujan. Itu masih tantangan kita. Tapi Paulus sudah sampai kepada ancaman maut. Karena dia menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan, menjadi rasul, tantangannya sungguh luar biasa. Sudah sampai kepada ancaman maut sekalipun. Tantangannya sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul, sebagai pemberita Injil, tantangannya juga bukan hanya secara internal, tapi secara eksternal dari luar. Bahwa yang dihadapi Paulus ada juga aliran-aliran palsu, ajaran-ajaran palsu, banyak yang dihadapi oleh Paulus. Banyak pengajar-pengajar palsu yang hanya misalnya pemberitaannya bukan lagi Injil Kristus yang diberitakan, bukan lagi seperti katakan cahaya kemuliaan Kristus yang diberitakan. Dan di zaman ini juga ada seperti itu. Banyak yang disukai orang-orang Kristen yang khotbahnya mungkin ya hanya motivasi-motivasi, tidak lagi pengajaran, khotbah tidak lagi teguran, tapi motivasi, kesuksesan, mengikut Tuhan, hidupnya sukses. Tidak lagi Injil Kristus yang adalah salib itu sendiri. Banyak disukai orang, pengajaran-pengajaran palsu yang enak-enak. Tetapi sekalipun ada tantangan maut, tantangan pengajaran palsu yang dihadapi oleh Paulus, dia tidak tawar hati. Dia tetap bergelora, punya rasa, punya semangat dan sukacita melayani Tuhan. Bahkan Paulus ini tidak lagi terlalu memikirkan soal dompetnya, soal penghidupannya, soal kelayakan hidup, soal tunjangan, soal jabatan. Bukan itu. Apalagi tantangan yang dihadapinya ada lagi pencemooh. Enggak benar kerasulan dari Rasul Paulus itu. Ada juga yang masih mempertentangkan soal kerasulan, soal jabatan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Tapi Paulus tidak peduli. Bukan soal jabatan-jabatan, bukan soal struktur-struktur, misalnya dalam organisasi, bukan itu. Tetapi yang penting bagiku adalah mengajarkan, menyatakan Injil Kristus adalah cahaya kemuliaan. Disitulah keselamatan. Dan dikatakan yang ketiga, jika mereka masih tertutup akan Injil, mereka akan binasa. Itu dikatakan yang ketiga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Itulah yang diwartakan oleh Rasul Paulus ini. Sekalipun tantangan yang mendera hidupnya sungguh banyak, tapi dia tetap melalui jalan-jalan yang terjal, bahkan melalui lautan, dijalaninya dengan semangat supaya Injil disampaikan. Tapi kalau mereka masih tak berkeras, mereka masih menutup hatinya, dikatakan di ayat 3, maka mereka akan binasa. Tapi selagi Tuhan memberikan waktu dan kesempatan, Injil keselamatan, cahaya kemuliaan Kristus harus diberitakan. Dan yang diberitakan bukan dirinya, karena ini kemurahan Tuhan. Bukan soal saya dihina kerasulan saya, bukan soal gereja saya dihina, tidak peduli. Karena yang saya beritakan bukan kemegahan gereja, bukan kemegahan organisasi, bukan kehebatan saya, siapalah saya ini, semua ini kemurahan Tuhan. Yang ditonjolkan dalam pelayanannya adalah Kristus, Injil itu sendiri. Jadi dalam gereja ini, bukan gereja ini yang mau kita tonjolkan. Yang mau kita tonjolkan dalam pelayanan itu adalah cahaya kemuliaan Kristus. Maka sebenarnya Bapak Ibu, saya nggak terlalu peduli salbu-salbu itu. Ya kalau ada salbu-salbu jalankan. Tapi dalam gereja itu, dalam pelayanan itu, yang mau kita wartakan adalah Injil kemuliaan, cahaya kemuliaan Kristus. Itulah yang mau dinyatakan oleh Paulus dalam perikop ini. Bukan kehebatan-kehebatan kita,
termasuk keterpanggilan kita di pekerjaan kita masing-masing. Kalau sekarang kita sebagai umat Tuhan, ya di ngomongin saja sedikit, mendapat hinaan saja, ada saja, mungkin ada yang hanya dikatakan saja bajunya jelek, kita sudah langsung beringas. Ya, ada hal sedikit yang tidak menyenangkan, misalnya datang ke gereja, ada didengarnya atau masih didengar aja ini, masih dengar ninna tuninna, masih gosip, sudah langsung undur diri dari pelayanan, tidak mau lagi masuk dalam persekutuan, masih seperti itu. Tapi firman Tuhan ini mengatakan itu masih hal-hal yang sepele. Jangan hal-hal yang sepele menjadi penghambat kita untuk undur diri dari persekutuan, terutama menjadi pelayan-pelayan melayani Tuhan, baik di gereja maupun di lingkungan kita masing-masing, di mana kita boleh bekerja melakoni hidup ini. Hal-hal sepele saja kita sudah bisa undur. Tidak mau lagi aku persekutuan. Terlalu panas cuaca, gak ada kipas anginnya di gereja itu. Itu masih hal-hal sepele itu. Tapi keterpanggilan kita yang sudah menerima kemurahan Tuhan, hidup inilah kemurahan Tuhan semata. Asini rohani di batas sabing 20 tahun. Maka kita harus terpanggil melayani Dia dalam hidup ini untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menyatakan seperti yang dikatakan ayat 6 itu, membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, di dalam hati kita dulu, supaya beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Inilah panggilan kita Bapak Ibu, siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun status kita, kita harus menyatakan kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kalau kita pergi ke sana, ke gang sana, ke lorong sana, di mana kita bekerja sebagai nelayan, sebagai pertiga-tiga, perengge-rengge, ya nyatakanlah sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk menyatakan wajah Kristus, kemuliaan Kristus melalui perjumpaan dengan kita masing-masing. Itulah pelayan Tuhan yang setia. Amin. Kita berdoa.